Next speaker kita, Kang Dini Darko. Mau ngomongin apa? Katanya rahasia. Jadi langsung aja Kang Dini, silakan. Waktu belum dihitung kan? Setelah saya mulai ngomongnya jadi itu. Oke. Yang di ujung sana tadi ada yang gini. Saya yakin pasti nggak pernah kuliah pagi, mungkin sudah tingkat 4 dan sebagainya. Sekarang mohon semuanya berdiri. Giska, bisa bantu saya? Giska, kesini. Terima kasih, semuanya berdiri. Jadi stand mic saya. Oke. Sekarang semuanya ikuti tangan saya ke atas seperti ini. Kita cepat sekali, kemudian turun ke depan. Oke, balik seperti ini. Dibalik ke arah yang berlawanan. Jangan ditarik-tarik ke kanan, Diska. Kamu yang ngikutin mulut saya ada di mana? Kamu yang agak ke kiri. Nah, seperti itu bagus sekali. Nah, sekarang kemudian jangan ketinggian juga, saya nggak setinggi itu. Oke. Kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri seperti ini dan digenggamkan erat-erat. Yang kidal Mbak itu tangan kanannya kiri ya. Oke, bisa lebih tinggi lagi. Sip, seperti itu. Sekarang pada hitungan ketiga, searah jarum jam. Searah jarum jam. Putar ke arah jarum jam pada hitungan ketiga. Diska jangan ditarik ke depan. Oke, 1, 2, 3 seperti itu. Yang nggak bisa berarti nggak pernah bangun pagi. Kalau begitu tangannya begini. Oke, dan ditepuk tangankan untuk TEDx Bandung. Silakan Wali. Saya butuh bantuan satu orang untuk kesini. Kalau saya sendiri nggak menarik, saya terbangkan pesawatnya. Iya, seperti itu. Mau sekarang nanti aja deh, nggak masalah. Nah, sebelum saya tadi kesini, saya nitipin sebuah amplop. Tadi siapa yang saya titipin amplopnya? Banyak yang bajunya merah, saya ingat. Bisa ke depan? Mohon kesini. Cepat sekali. Kenapa? Amplopnya dibawa. Oke. Cepet. Biasanya kalau ditepukin tangan, orang lebih cepat dan semangat. Tepuk tangan. Nah, namanya adalah Siana. Luar biasa ya, saya bisa membaca pikirannya. Di sebelah kiri saya nggak ada namanya di sini. Oke, Siana. Siana, tadi kita sudah ketemu sebelumnya, tapi saya pastikan lagi sebelum saya kesini ketemu sama kamu, kita pernah ketemuan nggak sebelumnya? Nggak kenal. Nggak kenal sebelumnya? Nggak gaul, nggak pernah nonton TV sih. Kalau Om Sujiwo Tejo kenal kan? Ini Mas Panji. Nah, sekarang begini. Tadi amplopnya ini dipegang kan? Nggak ada yang lihat. Siapapun nggak ada yang melihat itu. Yang lihat sih ada tapi nggak ada yang buka. Nggak ada yang buka. Oke. Tadi pas di situ pun saya bilang kan, kamu nanti di atas sini akan gambar sesuatu. Tadi sudah dipikirin gambarnya seperti apa? Sudah. Sudah, apalagi di depan ada Bu Tita itu, dia jago gambar, dia lagi gambar juga. Kebayang kan? Kamu mau gambar apa? Udah dipikirin mau gambar apa? Udah? Sudah. Sekarang digambar. Amplopnya tetap di situ. Saya nanti akan bercerita tentang bagaimana pikiran kita bekerja. Kita, saya, Anda, kita semua. Tadi banyak sekali permasalahan, nanti juga akan banyak permasalahan. Mungkin Anda berpikir, kenapa permasalahan itu selalu timbul. Saya hanya berpikir pada waktu pertama kali mungkin bahan bakar ditemukan, orang yang menemukan bahan bakar berdiri di depan audiens dan mereka memberikan sesuatu yang luar biasa. Seperti almarhum Steve Jobs mungkin. Tetapi ternyata mungkin permasalahan satu diselesaikan dengan satu solusi, ternyata menimbulkan permasalahan yang lainnya. Sama seperti bata. Saya berpikir waktu bata pertama kali ditemukan, semua orang pasti bertepuk tangan, menganggap yang menemukan visioner dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memikirkan ternyata berapa puluh tahun kemudian merusak kampung teman saya tadi. Nah, apakah permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan? Saya sih menganggap permasalahannya bisa diselesaikan kalau kita kembali ke diri kita sendiri. Kita akan mencoba menyelesaikan dengan cara berdamai dengan pikiran kita, menggunakan, kamu lama sekali gambarnya. Harusnya tadi saya speech hampir habis di sini. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Dipaksa seseorang menggambar ini? Enggak. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya? Belum. Boleh tahu keyakinannya apa? Islam. Bisa bilang demi Allah kita nggak pernah merencanakan ini. Demi Allah nggak pernah merencanakan yang digambar apa. Oke, nggak merencanakan ke atas, merencanakan ya tadi ya. Iya. Dan saya nggak mentransfer sejumlah uang ke kamu. Di amplop ini nggak tahu sih isinya apa. Cewek matre zaman sekarang. Kalau begitu, ini ditaruh di sini.
tolong dibuka amplopnya. Oh iya, tadi ditanda tangan sama Syana dan dia menggambar sesuatu di sini. Nggak usah manis-manis kok, dirobek nggak apa-apa amplopnya. Tadi saya gambar sebelum saya ke sini dan gambarnya adalah ekornya sama ya. Kita nggak pernah merencanakan ini ya. Sayang kalau saya nggak beristri, saya bilang kita jodoh mungkin. Terima kasih Syana, tepuk tangan buat Syana, silakan kembali ke kursinya. Nah, kita kembali ke berikutnya. Ini proyek saya selama 2011, saya berusaha untuk membuat sebanyak mungkin orang tahu tentang apa yang saya pikirkan, tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh orang-orang yang ingin mengambil sesuatu dari Anda semua. Silakan dilanjutkan. Apa yang Anda lihat di sini? Terutama yang pria. Oke, Anda melihat ada Sophia Latjuba, atau di sini pada muda semua, Tante Sophia Latjuba, yang sekarang sedang berada di Amerika Serikat. Ini adalah cover majalah populer pada tahun 1993 atau sekitarnya. Mungkin Om Panji tahu, zaman segitu. Apa yang Anda lihat? Saya highlight merah. See, what do you see? Oke, berikutnya contoh yang lain adalah ini. What do you think? Apa yang Anda pikirkan sekarang? Bukan lihat. Kalau lihat, tadi mungkin dia mengenakan pakaian dalam dan itu yang terjadi. Tapi kalau Anda melihat yang di sebelah kanan, otak pria akan mengisi warna-warna orange dengan sesuatu yang mereka miliki sebelumnya. Ada banyak sekali teman-teman cewek yang merasa nggak nyaman dengan kondisi seperti ini. Oke, maaf, saya harus menyampaikan dengan cara seperti ini karena seperti itulah pria-pria di sini. Nah, next. Ini lebih jelas lagi, saya permudah. Ini adalah iklan sebuah produk. Saya nggak mau ngomong produknya apa, tapi gambarnya ada di belakang. Di situ ada tulisan rupiah 499.000 per bulan dan ada tulisan gratis 6 bulan. Secara alam bawah sadar kita akan menganggap harganya adalah 6 kali 499.000. Ini waktu pertama kali Samsung Galaxy Tab keluar. Saya lihat iklannya, saya foto ini di depan factory outlet di Bilangan Riau. Oke, cepet banget dah 10 menit ya. Atau saya punya 10 menit, oke saya cepetin. Nah, padahal yang terjadi sebenarnya, saya akan maju ke depan. Di sini ada tulisan cicilan 12 bulan. Nggak terlihat. Dan itu tujuannya untuk menipu Anda semua. Sampai di tempat, Anda gesek, Anda bawa pulang, Anda mikir, harganya ternyata 6 juta ya. Nah, next. Our eyes only see what we want to see. Kita hanya melihat apa yang kita inginkan untuk lihat. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda pikir, enggak mas, kita buktikan sebentar lagi. Next. Anda baru saja mendengar ada berita tentang SMS content provider. Banyak orang yang merasa dirugikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita akan pelajari sebentar lagi. Itu Bapak Tifatul dan itu ini. Nah, now the secrets are finally revealed. Ya, tidak perlu ada Valentino di situ, Valentino, magician yang katanya sudah membongkar semua rahasia magicnya, karena ini adalah rahasia yang luar biasa, rahasia dari segala rahasia. Next. Anda yang kuliah psikologi mungkin tahu, tetapi Anda yang tidak, saya informasikan bahwa otak kita dalam hanya mempergunakan sekitar 12-17% saja kesadaran atau fungsi otak. Sama seperti saat Einstein mengatakan bahwa manusia hanya mempergunakan 12-17% saja. Sisanya ada di mana? Sisanya ada di bawah, 83-88%. Apakah atas dan bawah itu? Kita lihat di video berikut. Ini ada dua buah tim basket berpakaian putih dan hitam. Perhatikan yang putih, berapa kali mereka akan memindahkan bola ke sesama timnya. Lihat. Saya akan bantu sekarang, yang putih saja. 1, 2, hitung dalam hati, terus. Terus dihitung. Lihat baik-baik karena slide-nya agak kena cahaya di sini. Dan jawabannya adalah 13. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Anda. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat ada seorang memakai pakaian beruang, terus dia jalan seperti Michael Jackson seperti ini ke belakang. Kita lihat di situ, di sebelah kanan. Sekarang akan muncul. Lihat. Itu. Ya, lihat sekarang dia moonwalk, jalan ke belakang. Nah, seperti itu. Oke. Ini membuktikan bahwa mata kita hanya melihat apa yang kita inginkan untuk lihat. Kita mengabaikan yang lain. Berikutnya.
Ternyata yang di atas tadi adalah conscious mind, atau dalam keadaan sadar kita berpikir seperti itu. Bukan tidak sadar, tapi bawah sadarnya kita lebih banyak lagi. Sesuatu yang membuat kita berpikir, menentukan tindakan tidak berdasarkan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita sudah pelajari. Di antaranya ada namanya critical factor atau critical thinking. Itu adalah pertanyaan, mengapa saya harus melakukan ini? Next lagi, kalau Anda bingung, ini akan menjelaskan. Karena subconscious minds atau alam bawah sadar seseorang itu berhenti tumbuh saat usia kita 10 tahun. Jika orang Amerika misalkan ditunjukkan ada seorang pengebom, tiba-tiba diberikan wajah seorang Arab dan ada seorang Indonesia dan ada seorang lagi Kaukas, mereka akan langsung beranggapan kalau ini orang Arab seperti itu. Nah, pemikiran kita, subconscious mind kita sama seperti subconscious mind saat kita berusia 10 tahun dulu. Perhatikan itu, dan selanjutnya adalah contohnya ini. Saya akan berikan contoh. Yang kemarin datang ke acara TEDx Ngeriung mungkin sudah tahu, tapi ini contohnya. Saya punya 2 buah bohlam. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Bukan jebakan. Tapi lihat baik-baik di sini. Bohlam yang pertama, selama 3 jam dia menyala. Jam pertama dia nyala dan kemudian mati. Dengan watt yang sama, voltase yang sama, bohlam yang B dia menyala dan kemudian nyala hidup sampai jam ketiga dia mati. Pertanyaan saya adalah, yang menghabiskan energi lebih banyak bohlam A atau bohlam B? Yang B siapa? Yang A siapa? Oke, nggak ada. Yang sama siapa tadi? Oke. Jawabannya sebenarnya sama. Karena sebenarnya yang A itu nyala, yang B apa? Nyala dan hidup bedanya apa? Sama bedanya. Nggak ada bedanya. Oke. Nyala dan nyala hidup. Tapi Anda tadi melihat sesuatu yang saya inginkan Anda untuk lihat. Lihat, dan Anda berpikir bahwa ini adalah hidup mati atau nyala mati. Itu otak Anda. Berikutnya, ini adalah Profesor Mehrabian dari UCLA di Amerika. Beliau menyampaikan sesuatu yang berguna untuk Anda semua hari ini. Next, yaitu otak kita menerima 4 miliar informasi setiap detiknya. Anda melihat saya, Anda melihat latar belakang di belakang saya, semua yang Anda lihat ini, semuanya Anda terima, Anda simpan di storage, di hard disk yang ada di kepala kita, dan Anda bawa sampai mati nanti. Jika diperlukan, nanti akan diambil. Jika diperlukan. Bagaimana cara mengambilnya? Adalah dengan cara, next, ini adalah diagram. NVC mewakili non-verbal communication. Yang hijau tone atau nada suara, dan sisanya yang putih, ini nggak terlihat karena putih, itu adalah kata-kata. Jadi Anda berpikir kalau ada orang SMS terus salah, itu karena memang salah kita mengartikan. Jadi kalau ada SMS content provider nyampe ke kita, sebenarnya bukan salah mereka. Saya nggak membela mereka, tetapi mereka sudah melakukan banyak sekali cara untuk menseduce Anda. Sama seperti Anda yang merokok, Anda tetap merokok walaupun ada tulisan merokok bisa menyebabkan bla 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 seperti itu. Kata-kata tidak berarti banyak. Selain itu, tone bisa menyebabkan kita untuk menerima sesuatu secara berbeda. Kalau saya minta misalkan Christina, okay? Kalau atas lawan katanya apa? Bawah, happy. Keren ya namanya ya. Atas lawan katanya bawah, kiri, tua, bagus. Salah. Salah. Nah, betul. Oke. Saya merubah intonasi dan Mas Dede bingung jawab seperti apa. Karena saya kan bilang tadi padahal dari awal, kalau saya akan melakukan lawan kata seperti itu. Gunakan intonasi dengan hati-hati, tapi yang terlebih hati-hati lagi adalah gestur Anda. Ya, hati-hati dengan gestur Anda, mencerminkan dan itu tidak bisa berbohong. Ya, ada satu orang memegang kertas tulisan 5, mengintimidasi saya sekali. Kita lanjutkan lagi, kita cepat sekali di sini. Nah, jadi ternyata sebenarnya bukanlah penglihatan kita yang menipu kita, tetapi semua indera kita yang menipu kita. Karena indera kita hanya memilih informasi yang kita inginkan saja. Hati-hati. Itu yang saya pergunakan dalam profesi saya. Melakukan sesuatu yang saya percaya bahwa itu sebuah realita dan membuat Anda mempercayai realita itu. Bahkan sesuatu itu tadi bohong. Nanti akan dicontohkan. Berikutnya. Oke.
Ini ada seorang ibu di Quebec, namanya adalah Lydia Angyu. Beliau pernah suatu hari berjalan bersama anaknya. Quebec negaranya diselimuti oleh salju. Anak laki-lakinya dia jalan sampai akhirnya anak laki-lakinya bermain di pinggir hutan dan kemudian ada seekor beruang kutub besar sekali menghampiri anaknya. Tidak ada satu orang pun di situ dan satu-satunya cara melindungi anaknya adalah berkelahi langsung dengan si beruangnya itu tadi. Dan itu yang terjadi. Di luar dugaan, si ibu tadi ternyata selamat dan beruangnya sempat diarahkan ke hutan lagi sebelum akhirnya diamankan dan ditembak karena dianggap melukai si ibu-ibu tadi. Tetapi yang luar biasa adalah saat beliau fight dengan si beruang itu tadi demi mempertahankan anaknya. Hal ini coba dijelaskan bahwa ini adalah sebuah hysterical strength yang muncul karena adrenalin yang dipacu membuat seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa. Tadi yang dapat pesawat saya siapa? Oke, bisa maju ke sini. Tadi saya minta pinjam sesuatu di bro, tadi yang saya pinjam boleh tolong diambilkan. Ya, silakan maju ke depan. Dan saya asumsikan saya punya 2 menit lagi, jadi cepat-cepat ke sini. Ya. Oke. Namanya Ramia. Ramia di sebelah kiri saya. Iramia. Udah nggak dipakai lagi ini. Nah, Ramia, ada orang yang bilang kalau hipnotis itu mistis. Jadi kalau mistis sebenarnya nggak akan terjadi karena kamu berkerudung, saya asumsikan rajin sholat, beribadah, zakat dan sebagainya. Amin. Masih single? Oke, nah sekarang gini, Ramia. Lihat depan, sini. Oke, tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Pejamkan matanya sekarang. Coba untuk tidur lebih dalam. Lebih dalam, tundukkan mata. Santai. Relax, 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 relax. Hitung mundur dari 100 sampai 1, setiap hitungannya membuat lebih relax. Santai. Hembuskan lewat mulut. Tarik dari hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik hidung, hembuskan lewat mulut. Dan sekarang bayangkan kekuatan yang ada yang akan saya salurkan melalui tangan saya. Bayangkan saja, imajinasikan dari sini masuk ke pundak kamu, masuk ke tangan kamu, mengalir ke seluruh tubuh, rasakan kekuatannya. Oke, saya akan menghitung maju dari 1 sampai 10, itu setiap hitungannya membuat kekuatannya lebih besar daripada sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan tepuk tangan ini akan membangunkan kamu. Oke. Tadi harusnya obeng atau itu nggak ada ya? Kunci Inggris yang lebih kecil. Waktunya nggak bisa nambah ya? Oke. Bisa maju ke situ? Maju ke depan, oke. Iya, maju ke situ. Nah, sekarang gini, bisa maju ke depan begini kakinya, oke. Next slide, jangan lakukan ini dimanapun, kapanpun, dan dengan alasan apapun. Bisa dipegang, 2 tangan. Terasa dinginnya? Kencengin lagunya. Pegangnya seperti ini, seperti ini. Oke, pegang, pegang. Oke. Kakinya seperti ini. Oke, coba bengkokkan, bisa? Gak bisa kan? Bisa. Oke, kakinya sekarang seperti ini. Tunduk. Terus. Coba. Sekarang. Coba bayangkan kamu adalah ibu-ibu tadi, kamu menyelamatkan anak kamu. Lihat, tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan. Jamin matanya. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah, lebih kuat. Lebih kuat lagi, terus, lebih kuat lagi, terus, lebih kuat lagi, terus, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, terus, di ujung dan ujung kalau perlu. Pindahkan, terus lebih kuat lagi, terus, ya. Yang mau pegang silakan kesini nanti. Oke, waktunya sudah habis. Silakan berikutnya dan silakan kembali ke tempat Anda. Oke, next. Jadi ini yang ingin saya berikan karena semuanya belum tentu real. Tapi yang real adalah ancaman. Ini ada banyak sekali yang terjadi di luar sana. Saya akan jelaskan kalau saya punya waktu lagi nanti. Next lagi, terima kasih. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain karena salah satu atau satu-satunya orang yang harus disalahkan jika Anda tertipu adalah Anda sendiri. Ya, dan karena itu saya memberikan judul presentasi saya hari ini adalah Bintang Terms and Condition Apply. Baca bintangnya, lihat kata yang paling kecil karena sebenarnya itulah cara mereka mengambil harta Anda. Saya Denny Darko, selamat siang.
Ada yang mau nyobain? Tapi di sana nanti ya kalau mau nyobain. Sekarang saya coba dulu ya. Tutup matanya. Karena bentar lagi kita break. Habis ini kita break. Jadi teman-teman akan pindah ke ruangan sebelah sana. Kita break gak lama. Nanti akan diberitahu kapan kita akan masuk lagi. Dan pastikan yang baru pertama kali datang ke event TEDx ini, waktu break adalah waktu teman-teman untuk berinteraksi dengan speaker-speaker kita. Jadi silakan manfaatkan waktu itu untuk ngobrol sebanyak-banyaknya dari semua speaker kita. Jadi nanti di sana sambil minum dan sebagainya. Dan pastikan nanti begitu kita minta masuk, untuk secepatnya masuk ke dalam karena memang kita butuhkan waktu yang tidak lama untuk balik ke sini. Toilet ada di sebelah sana, kamar mandi ada di sebelah sana, tempat di sebelah sana, dan mungkin itu saja. Selamat menikmati break. Sampai ketemu setelah nanti kami panggil. Terima kasih. Sesi selanjutnya akan ada 3 lagi pembicara dan kita awali dulu. Oh iya, sebelumnya saya ingatkan nanti tadi ada dalam goodie bag ada Mimpi Bandung nanti akan dikumpulkan, terus ada questionnaire yang nanti akan dikumpulkan. Cuma nanti diisinya di sesi terakhir aja karena teman-teman harus lihat dulu perform dari seluruh pembicara kita hari ini. Dan berikut ini sebuah video dari TED Talk yang menceritakan tentang museum yang digitalkan, Jadi kalau teman-teman pengen lihat karya-karya di museum-museum yang jauh dari tempat teman-teman, bisa langsung lihat dari karyanya mereka. Ya, silahkan dinikmati. My name is Amit, and 18 months ago, I had another job at Google, and I pitched this idea of doing something with museums and art to my boss, who's actually here. And she allowed me to do it. And it took 18 months, a lot of fun negotiations and stories I can tell you with 17 very interesting museums from 9 countries, but I'm going to focus on the demo. There are a lot of stories about why we did this. I think my personal story is explained very simply in the slide, and it's access. And I grew up in India, had a great education, I'm not complaining, but I didn't have access to a lot of these museums and these artworks. And so when I started traveling and going to these museums, I started learning a lot. And while working at Google, I tried to put this desire to make it more accessible with technology together. So we formed a team, a great team of people, and we started doing this. I'm going to probably get into the demo and then, tell you a couple of the interesting things we've had since launch. So simple, you come to googleartproject.com, you look around, all these museums here. You got the Uffizi, you got the MoMA, the Hermitage, the Rijks, the Van Gogh. I'm going to actually get to one of my favorites, the Metropolitan Museum of Art in New York. 2 ways of going in, very simple. Click, and bang, you're in this museum. Doesn't matter where you are, Bombay, Mexico, doesn't really matter. You move around, you have fun, you want to navigate around the museum, open the plan up, and in 1 click, jump. You're in there, you want to go to the end of the corridor, keep going, have fun, explore. Thanks, I haven't come to the best part. So now I'm in front of one of my favorite paintings, The Harvesters by Peter Bruegel at the Met. I see this plus sign. If the museum has given us the image, you click on it. Now this is one of the images, so this is all the metadata information for those of you who are truly interested in art. You can click this, but I'm going to click this off right now. And this is one of these images that we captured in what we call gigapixel technology. So this image, for example, has close to, I think, around 10 billion pixels. And I get a lot of people asking me, what do you get for 10 billion pixels? So I'm going to try and show you what you really get for 10 billion pixels. You can zoom around very simply. You see some fun stuff happening here. I love this guy. His expression is priceless. But then you really want to go deep. And so I started playing around, and I found something going on over here. And I was like, hold on, that sounds interesting. Went in, and I started noticing that these kids were actually beating something. I did a little research, spoke to a couple of my contacts at the Met, and I actually found out that this is a game called Skål, which involves beating a goose with a stick on Shrove Tuesday. And apparently it was quite popular. I don't know why they did it, but I learned something about it.
Now, just, we're really deep in, you can really get the cracks. Now, just to give you some perspective, I'm going to zoom out so you really see what you get. Here is where we were, and this is the painting. So, the best is yet to come, so give me a second. So now, let's just quickly jump into the MoMA, again in New York. So another one of my favorites, the Starry Night. Now, the example I showed you was all about finding details. But what if you want to see brushstrokes? And what if you want to see, how Van Gogh actually created this masterpiece? You zoom in, you really go in. I'm going to go to one of my favorite parts in this painting, and I'm really going to get to the cracks. This is the Starry Night. I think, never seen like this before. I'm going to show you my other favorite feature. There's a lot of other stuff here, but I don't have time. This is the real cool part. It's called collections. Any one of you, anybody, doesn't matter if you're rich, if you're poor, if you have, a fancy, house, doesn't matter. You can go and create your own museum online, create your own collection across all these images. Very simply, you go in, and I've created this called the power of zoom. You can just zoom around. This is the ambassadors based in the National Gallery. You can annotate this stuff, send it to your friends, and really get a conversation going about what you're feeling when you go through these masterpieces. So I think in conclusion, for me, the main thing is that all the amazing stuff here does not really come from Google. It doesn't, in my opinion, even come from the museums. Probably shouldn't say that. It really comes from these artists. And that's been my humbling experience in this. I mean, I hope in this digital medium that we do justice to their artwork and represent it properly online. And the biggest question I get asked nowadays is, did you do this to replicate the experience of going to a museum? And the answer is no, it's to supplement the experience. And that's it. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Amin Sud, sebuah presentasi yang sangat menarik tentang museum digital. Berikutnya